Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Apa itu Wuzong bawaan? Oleh karena itu, disebut tidak ada kebocoran. Saat membunuh musuh, memanipulasi kekuatan gangster bawaan, menghancurkan gunung, bernafas seperti guntur. Dibandingkan dengan tokoh utama, kekuatan sekte bela diri bawaan dekat dengan kultivator, dan kekuatan yang dimilikinya secara alami menakutkan. Oleh karena itu, ketika Raja Alis Putih Kei Jinghai menebas pedang tanpa syarat, itu memberi orang perasaan bahwa dia memanipulasi teknik penghancur dunia, menggunakan guntur ungu dalam energi pedang. Kekuatan semacam itu juga mengejutkan semua orang yang hadir. Angka-angka puncak di alam master seperti Shen Jiusong dan Chen Zeng tidak bisa menahan napas dan merasa ngeri. Melihat pedang ini menarik guntur yang ganas, ekspresi Su Yi tenang, dan dia tiba-tiba meninju. Boom! Gaya tinjunya kuno dan kikuk, tanpa bau kembang api. Tapi ketika pukulan ini disapu, ada kekuatan yang mengejutkan, sepertinya di bawah pukulan ini, dunia bisa terbalik, menghancurkan matahari, bulan dan bintang. Ini murni sebuah potensi sajak tao yang unik, dicampur menjadi satu pukulan, seperti peri yang melakukan seni bela diri. Boom! Saat cahaya dan hujan memercik, saya mendengar suara benturan yang mengejutkan. Pada saat itu, mulut raja beralis putih itu bergetar hebat, menyebabkan rasa sakit yang robek, dan pedang raksasa itu hampir terlepas dari tangannya. Aktif! Raja Alis Putih berteriak keras, seluruh tubuhnya meraung, dan kekuatan gangster bawaan melonjak seperti gelombang pasang. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk akhirnya menyelesaikan tinju ini. Tapi alisnya penuh dengan kengerian yang bermartabat. Bagaimana mungkin seorang master berusia 17 tahun memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Xiaohurin dan yang lainnya hanya bisa terkesiap dan ekspresi mereka berubah. Jalan-jalan, dan tahun-tahun berlalu, semangat hanya akan cenderung menurun, yang benar-benar menyedihkan dan menyedihkan. Su Yi menggelengkan kepalanya. Kata-kata ini tampaknya sangat merangsang White Eyed King. Saya melihat kilatan cahaya biru di antara alisnya, dia menarik napas dalam-dalam dan mengayunkan pedangnya lagi. Boom! Cahaya listrik menari-nari liar, guntur meraung, dan energi pedang tenda ungu yang berkedip-kedip memicu kekuatan bawaan yang menggelinding, yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Su Yi tidak berniat menunda lebih lama lagi. Situasi hari ini bukanlah kompetisi, bukan pula duel satu lawan satu. Dia tidak tega membuang waktu dengan Xiantian Wuzong tua. Dentang. Nyanyian pedang yang jelas dan rendah bergema seperti ombak. Dan ini hanya nafas yang disapu oleh pedang Xuanwu. Lihat. Dengan pedang di tangan, aura Su Yi tiba-tiba berubah, dan matanya yang dalam membawa sentuhan ketidakpedulian kepada semua makhluk hidup dan menghadap ke langit. Sama seperti pedang di langit, ujungnya tak tertandingi. Semua orang merasakan kulit perih di sekujur tubuh, dan mata mereka seperti terpotong oleh pisau yang tajam, dan mereka hampir tidak bisa membuka. Di mata Kei Jinghai, Su Yi saat ini seperti orang yang berbeda. Tenang. Ekspresinya berubah. Pada saat ini, Su Yi mengayunkan pedangnya untuk membunuh, meremehkan. Desir. Sederhana hingga ekstrim, tetapi memiliki kecenderungan umum menembus semua pengekangan, dan pesona tak terkalahkan. Tapi hanya dalam sekejap, seperti selembar kertas, itu runtuh di bawah pedang yang menusuk, bumi hancur, dan hujan rintik-rintik runtuh seperti air pasang. Klik. Ketika pedang hitam itu menikam pedang raksasa tebal di tangan Kei Jinghai, itu seperti palu raksasa yang mengenai kaca rapuh, dan pedang raksasa tebal itu meledak langsung terbuka, puing-puing beterbangan. Dan ujung pedang hitam, seperti gerakan maju yang gigih, menembus leher Kei Jinghai dalam sekejap. Off. Percikan darah. Mata Kei Jinghai melebar, seolah tidak percaya, suara ho-ho bocor dari bibirnya, kamu. Dan tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Penonton hening dan hening. Dengan satu pedang, Kei Jinghai mencetak 2 poin. Uang bermarga seperti itu dari luar dinasti Zhou, sekte bela diri bawaan yang terkenal di seluruh dunia,
dan seorang pria dari generasi tua yang berdiri di puncak seni bela diri dunia, tapi dia tidak sama dengan kekuatan pedang Su Yi. Xia Hurin mengepalkan tangannya erat-erat dan melebarkan matanya. Punggung Pewensan basah oleh keringat dingin, dan tangan serta kakinya dingin. Lei Qing, yang berlutut di tanah, tampak ketakutan, giginya gemeretak, dan seluruh tubuhnya semakin gemetar. Melihat orang-orang berkuasa dan berkuasa yang hadir, semuanya tampak ngeri, seperti diterpa angin, dan satu persatu merasakan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Kelopak mata Musi berkedut. Dia juga bawaan Wuzong, dan merupakan yang termuda dari 9 raja asing dari dinasti Zhou besar. Secara alami, dia tahu bahwa perbedaan antara Xiantian Wuzong dan tuannya benar-benar awan dan lumpur. Perbedaannya sangat besar. Jika Anda berubah menjadi figur master lainnya, saya khawatir dia telah dibantai oleh pedang White Eyed King. Tapi saat ini, Su Yi menggunakan kultivasi tingkat pertama sebagai master untuk melenyapkan sosok seni bela diri bawaan Raja Bai Mei dengan satu pedang. Ini benar-benar mengerikan. Shen Jiusong, Chen Zeng, Jiang Tanyun, dan Lu Changfeng semuanya terkejut dan bergidik. Sikap ketiga tuan muda itu membuatku heran, tetapi, jika ketiga tuan muda melakukan ini, mereka tidak akan khawatir tentang kehancuran orang-orang di sekitar mereka. Xia Hurin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, saya akan meminta maaf kepada tuan muda ketiga atas tindakan saya sebelumnya, dan juga meminta tuan muda ketiga untuk menghentikan ini. Saya percaya bahwa dengan kekuatan tuan muda ketiga saat ini, jika dia bersedia bertarung dengan keluarga Su kita, dia pasti akan sangat dihargai oleh Patriark, dan sudah dekat untuk menjadikannya raja." Tidak diragukan lagi, melihat pemandangan White Eyebrow King diblokir oleh pedang, sikap Xia Hurin juga berubah, dan dia tidak berani meremehkan Su Yi seperti sebelumnya. Tidak hanya dia, setelah semua orang yang hadir begitu ketakutan, tatapan mereka ke arah Su Yi berubah, penuh kejutan dan ketakutan. Su Yi dapat membunuh sekte bela diri bawaan dengan satu pedang. Jika Anda ingin berurusan dengan mereka, selain Xia Hurin dan sekte bela diri bawaan lainnya, siapa lagi yang bisa menjadi lawan Su Yi? Tapi melihat lengkungan dingin di bibir Su Yi, dia berkata, "Feng Wang untuk memberi hormat. Itu untuk menyerahkan tahta Dazhou, Isu, seseorang jangan repot-repot melihat itu." Hati Xia Hurin tenggelam, dan berkata, "Tuan muda ketiga, apakah Anda benar-benar berencana untuk mengabaikan keselamatan mereka yang terkait dengan Anda, dan menunggu ikan mati bersama saya?" Su Yi memandang pedang Xuanwu di tangannya, dan berkata, "Saya selalu membenci orang lain untuk menggunakan ini untuk mengancam, dan saya tidak akan pernah menundukkan kepala, itu terkait dengan saya. Jika sesuatu terjadi kepada si pembunuh, saya hanya bisa menjamin bahwa si pembunuh akan dibantai. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya." Berbicara, matanya menyapu kerumunan dengan acuh tak acuh. Wajah Xia Hurin pucat pasi, dan dia berkata kata demi kata, "Tuan muda ketiga, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir, jika Anda tidak berhenti hari ini, itu berarti Anda akan sepenuhnya bersama keluarga Su. Apakah kamu yakin telah mengetahui konsekuensi dari putus cinta?" Dentang. Su Yi tidak berbicara omong kosong, pedang Xuanwu tiba-tiba terangkat di tangannya, dan dia menebas ke arah Xia Hurin di udara. Xia Hurin memilih menghindar untuk pertama kalinya. Boom! Pedang Qi ditebas, dinding aula terbelah, dan serpihan batu beterbangan. "Ayo, kalahkan dia." Xia Hurin minum dengan keras. Dentang. Berbicara, Xia Hurin memiliki pedang panjang, sempit dan cerah di tangannya, dan nafas sekte bela diri bawaan sedang berlangsung. Pada saat yang sama, tokoh-tokoh besar lainnya yang hadir semua mengambil tindakan, dan suasana mereka pun berubah. Bahkan jika Su Yi membunuh White Eyed King dengan satu pedang, kekuatannya menakutkan, tetapi pada saat ini, semua orang tahu bahwa jika dia tidak mengikuti Xiahu perintah Rin, mereka dan klan di belakang mereka akan menderita pukulan berat dan balas dendam dari keluarga Su. Oleh karena itu, bahkan jika mereka sangat cemburu, mereka semua memilih untuk menembak. Tokoh besar ini berasal dari 5 keluarga papan atas di kota Gunzu, dan ada pula yang melekat pada Xia Hurin, Pei Wensan, dan Lei Qing.
Masing-masing terlemah memiliki basis kultivasi ranah master. Pada saat ini, mereka dikirim bersama, sehingga aula tidak tahan lagi, runtuh, dan asap dan debu menyebar. Semua orang menghindar untuk pertama kalinya. Tiba-tiba seluruh situasi kacau balau. Bantu aku melihat-lihat, jika ada yang kabur, blokir kembali. Asap dan debu bertebaran, suara acuh tak acuh Suyi terdengar. Musi dan Shen Jiusong semuanya segera bertindak untuk menjaga daerah sekitarnya. Bunuh. Dengan teriakan keras, Xiaorin memegang pedang tajam di tangannya dan menebasnya dari udara. Dengan kekuatan yang garang dan mendominasi. Pada saat yang sama, sekelompok tokoh besar di sekitarnya juga bergerak, masing-masing memegang prajurit roh, dan menyerang dengan berani. Boom! Karakternya putus asa. Namun, melihat mata Suyi menunjukkan jejak penghinaan, tidak menghindar atau menghindari, jubah lengan bajunya terbang, dan tiba-tiba sebuah pedang terhunus. Dentang. Dalam sekejap, ki pedang jatuh dari langit seperti galaksi, menjungkir balikkan langit dan menghanyutkan dunia. Selamat pedang, tarik galaksi. Boom gelombang-gelombang-gelombang. Pedang ki menghantam tanah dan menyebar ke segala arah, kekosongan ini seolah meledak, dan semburan kekuatan bergulir dibawa oleh pedang ki misterius Dao Yun hancur dan terbuka, dan hujan ringan yang cerah dan menyala memercik dan memercik. Serangan lebih dari 10 tokoh master, bersama dengan pedang ki yang dipotong oleh sekte bela diri bawaan seperti Xiaoulin, sebenarnya dihancurkan berkeping-keping oleh pedang ini. Beberapa orang bertubuh besar terkejut dan terhuyung-huyung ke belakang, tampak ngeri. Bahkan Xiaoulin tidak bisa tidak menunjukkan warna bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bunuh. Dia berteriak keras dan memimpin pembunuhan Suyi. Berbeda dari seni bela diri kuno seperti Kei Jinghai, Raja Alis Putih, Xiaorin berada di masa jayanya, dan kultivasinya memiliki warisan keterampilan unik yang nyata. Latar belakang dan kekuatan semuanya adalah karakter kelas 1 di dunia ini. Saat dia menyerang, pedang itu seperti pelangi, kekuatannya seperti laut, dan seperti dewa, dan ada ribuan orang. Roh. Ketika dia berada di alam pengumpulan ki, Suyi harus melakukan yang terbaik untuk menghadapi lawan seperti itu. Sekarang, melihat Suyi menjentikkan jarinya di ujung pedang, disertai dengan lantunan pedang King Yue, dia bergerak maju dengan pedangnya. Swoosh! Pedang diacungkan, seolah membelah yin dan yang keruh, untuk membuka dunia dan mengobrak-abrik segalanya. Energi pedang yang sangat besar menyapu, saya mendengar ledakan keras dang, cahaya dan hujan memercik, Xiaoulin terhubung dengan pisau, dia terkejut dan terbang keluar. Pipinya merona merah, dan seluruh tubuhnya bergejolak karena napas. Dan ambil kesempatan ini. Saya melihat jubah Suyi King berkibar, tubuh seperti pelangi, berkedip-kedip di lapangan, setiap kali pedang dihunus, tampaknya sederhana dan langsung, meremehkan, tetapi akan memenggal kepala. Untuk beberapa saat, saya melihat kepala dewa terlempar ke udara, menjerit, raungan tak henti-hentinya. Hanya beberapa kedipan. Di lapangan, ada 9 sosok master yang dipenggal oleh pedang seperti anak domba untuk disembelih, dan mati di tempat. Pembantaian berdarah itu membuat banyak orang gemetar dan wajah mereka berubah. Sialan. Xiaorin sangat marah, dia pasti marah, dan membunuh lagi. Dentang. Dalam benturan pedang Dao yang memekakkan telinga, Xiaorin tersingkir lagi, sosoknya terhuyung, wajahnya biru dan putih. Dan mengambil kesempatan ini, Suyi mengangkat pedangnya dan jatuh, dan memotong 3 orang lagi. Metode pembunuhan yang rapi membuat Musi, Shen Jiusong, dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan terkesiap, kaget lagi dan lagi. Apa yang tak tertandingi? Ini dia. 1 orang dan 1 pedang, seperti bayangan halus, dalam sekejap mata, mereka memenggal kepala satu persatu, dari awal hingga akhir, tak terbendung, membunuh musuh seperti membunuh ayam dan anjing. Tapi dia sendiri adalah jubah hijau seperti batu giok, tidak ternoda oleh debu, lurus seperti pengasingan di langit. Yang abadi berjalan dengan pedang di dunia, secepat angin. Aktif. Tiba-tiba, sesosok muncul dengan aneh di belakang Suyi, dan belati di tangannya menusuk punggung Suyi dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah Yusan Ho Pei Wensan.
Puncak Grandmaster Quadruple, seperti pembunuh bayaran paling berbahaya, setelah merebut peluang lini pertama, dia tiba-tiba menyerang, kejam dan cepat. Su Yi berkedip seperti seorang nabi, menghindari duri berbahaya, berbalik, dan menatap Pei Wensan. Pei Wensan terkejut dan ngeri, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas purba. Di antara host bermarga di luar Dazu 18 Terot, Pei Wensan adalah yang terbaik dalam pembunuhan. Rekornya yang luar biasa adalah dia membunuh Wuzong bawaan Wei yang hebat di medan perang perbatasan dan menjadi terkenal dalam satu gerakan dunia. Namun saat menghadapi Su Yi kali ini, dia merasakan ancaman yang fatal. Tidak enak. Pei Wensan berbalik dan hendak kabur. Dia sangat mempercayai intuisinya sendiri sehingga dia berkedip dan berubah menjadi tenda hitam untuk melarikan diri. Wosh! Su Yi telah bergerak, kecepatannya tampaknya lambat, jatuh di mata semua orang, tetapi pada saat yang luar biasa, dia berada di belakang Pei Wensan, seolah-olah sekilas. Pergi. Pei Wensan layak menjadi pangeran yang mahir dalam pembunuhan, tetapi dalam situasi putus asa ini, dia tidak takut sama sekali. Belati hitam di tangannya berubah menjadi pita dan menusuk Su Yi dari sudut yang tak terbayangkan. Bila pukulan ini ditusuk, terlihat dengan mata telanjang, wajahnya menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya seolah terkena pukulan ini. Duri. Ini adalah cara Pei Wensan untuk menekan bagian bawah kotak, dengan biaya penghancuran diri, itu dapat membuat pukulan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya ini meroket beberapa kali. Tembak. Udara terkoyak, menghasilkan jeritan. Kecepatan belati hitam itu luar biasa, dan hanya cahaya dan bayangan samar yang bisa terlihat. Su Yi sepertinya tidak bereaksi sama sekali, tidak mengelak, hingga belati hitam itu langsung menusuk dada. Pei Wensan pertama kali senang, menang. Tapi saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Belatinya, yang cukup untuk menembus tubuh sekte bela diri bawaan, menikam dada Su Yi, tapi dia benar-benar menghela nafas. Tabrakan itu seolah-olah menabrak pelat besi yang tidak bisa dihancurkan. Jangan katakan pembunuhan, bahkan jika Anda menusuknya, Anda tidak dapat melakukannya. Bagaimana mungkin? Mata Pei Wensan melebar, dia tidak percaya. Keris di tangannya, memotong besi seperti lumpur, memotong emas dan memecahkan batu giok, adalah seorang seniman bela diri bawaan yang memiliki tubuh yang bagus. Jangan berani mengambilnya dengan keras. Tapi sekarang, itu diblokir oleh Su Yi hanya dengan kekuatan fisik. Haruskah kekuatan tubuh yang mengerikan untuk melakukan ini? Pei Wensan ngeri, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena Su Yi sudah menangkapnya dengan satu telapak tangan. Kamu berlutut dulu. Boom! Tangan kiri Su Yi, putih dan ramping, difoto sesuka hati, tampak ringan dan lapang. Tapi ketika ditekan di bahu Pei Wensan, nama keluarga asing Hou, yang paling mahir dalam pembunuhan di Dazu, mulai dari awal di tempat. Ke kaki, seperti tahu rapuh, dipaksa berlutut di tanah. Otot dan tulangnya patah dalam sekejap. Dengan satu telapak tangan, Pei Wensan tidak bisa berlutut. Dari awal perang hingga saat ini, lebih dari 10 orang telah tewas di bawah tangan Su Yi, dan mereka sekuat White Eyed King. Minum kebencian di bawah pedang. Pada saat ini, Yusan Hou Pei Wensan juga mengulangi kesalahan Le King dan ditekan ke tanah. Ada embusan angin di arena. Raja Bai Mei, Markis Tianyong, Markis of Yusan, yang mana yang tidak terkenal keberadaannya. Tapi di tangan Su Yi, mereka sama rentannya dengan kertas. Bunuh. Pada saat ini, Xiaohurin yang marah telah membunuh lagi, kilat di matanya meroket, dan ada suara samar angin dan guntur di sampingnya. Sungguh konyol lalat capung mengguncang pepohonan. Su Yi mengayunkan pedangnya. Boom! Xiaohurin datang cepat, pergi lebih cepat, dan terbelah dan terbang keluar lagi, sosoknya yang tinggi gemetar seperti sengatan listrik berdiri. Pedang ini mengguncang kinya dan hampir tidak teratur. Namun, kali ini Su Yi tidak melepaskannya. Swoosh! Su Yi berkedip dan datang ke Xiaohurin dengan mata dingin. Tidak enak. Pada saat ini, Raja Zhou Huoqiong yang bermartabat merasa takut untuk pertama kalinya. Dihadapkan dengan tuan muda ketiga yang dia pandang rendah sebelumnya,
Dia, sekte bela diri bawaan yang telah berkuasa selama bertahun-tahun, hanya merasa kakinya terkilir. Gemetaran. Kamu juga berlutut dulu. Su Yi berbicara dengan tenang, mengangkat tangan kirinya, dan mengambil gambar lagi. Istirahat. Semangat didorong ke atas. Saya melihat seluruh tubuhnya seperti pengecoran baja, dan suara angin dan guntur terdengar seperti naga, dan seluruh tubuhnya, mereka semua mandi di kekuatan Gangsha yang menyilaukan. Lurus seperti patung emas Arhat datang ke dunia, sangat suci. Di dunia sekuler, seni bela diri bawaan dekat dengan praktisi sejati, dengan tubuh yang tangguh, kebal terhadap air dan api, dan dianggap oleh penganut Tao sebagai tidak ada kebocoran. Di mata agama Buddha, Wuzong bawaan memiliki tubuh Vajra. Di mata Momen, tubuh sekte bela diri bawaan adalah embrio iblis tahan karat. Pada saat ini, Xiaohurin benar-benar mengeluarkan potensi tertinggi dari sekte bela diri bawaan, hanya untuk melihat cahaya keemasan bergulir, lapisan awan meluap darinya. Dia meraung, mengangkat tangannya, dan menghalangi jalannya. Lengan pria itu menghentikan mobil. Mata Su Yi tidak senang atau sedih, telapak tangannya yang putih ramping tiba-tiba menjadi jernih, seperti sepotong kaca safir, dengan untaian Taoisme yang melekat di atasnya. Dengan kekuatan daogangnya yang kental, ditambah dengan latar belakang yang menakutkan dari master tingkat pertama, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan biasa? Boom! Di mata semua orang, Xiaohurin secara paksa memakan telapak tangan Su Yi, dan sosoknya tidak bergerak, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh jejak kerusakan apapun. Diblokir. Ketika Musi dan yang lainnya bingung, mereka melihat ekspresi kebingungan di wajah Xiaohurin. Ini seperti kinerja pikiran yang hilang dan jiwa yang kosong setelah mengalami goncangan hebat. Kekuatan apa ini, ini? Dengan suara yang getir dan bingung, tubuh Xiaohurin tiba-tiba terdengar suara retakan tulang yang patah, dan kulitnya tertutup kain ada bekas noda darah seperti jaring laba-laba seluruh tubuh. Seperti vas yang pecah. Akhirnya ambruk ke tanah. Ternyata dia tidak menahan pukulan itu, tetapi di antara telapak tangan Su Yi, tubuhnya menegang hancur, daging dan darah pecah. Hanya saja kekuatan ini terlalu kuat dan halus, dan setelah beberapa napas, akhirnya meledak. Dengan satu telapak tangan, Xiaohurin, Raja Gudang Api, ditekan ke tanah. Pada saat ini, para penonton terdiam, dan 7 atau 8 pria besar yang tersisa semuanya ketakutan dan tersesat. Dari pecahnya pertempuran hingga saat ini, meskipun Su Yi sendirian, dia membuat adegan yang tak terkalahkan. Bagaimana dengan Wuzong bawaan? Tapi saat ini, Su Yi tidak berhenti sama sekali, berjalan di lapangan dengan pedangnya, matanya begitu acuh tak acuh sehingga tidak ada perubahan suasana hati. Saya hampir membunuh satu orang dengan satu jentikan jari, dan kepala terlempar ke udara, darah mengalir seperti air terjun. Bukannya orang-orang besar itu tidak menghindar atau melawan dengan sekuat tenaga, tetapi dalam menghadapi pembunuhan Su Yi, mereka tampak seperti itu tak tertahankan, terbunuh seperti semut. Beberapa orang juga mencoba kabur, namun dihadang oleh Zhenyu Wang Muxi dan yang lainnya. Pada akhirnya, mereka sayangnya masih dipenggal oleh pedang Su Yi. Segera, banyak tokoh besar di lapangan dibantai, kepala mereka berguling dan darah menodai tanah. Penonton terdiam. Awalnya ini istana gubernur, tapi sekarang sudah berubah menjadi reruntuhan dewa. Fusan, Ni Beihu, Ni Wen dan yang lainnya, yang bersembunyi di sudut jauh, lumpuh ketakutan. Dan adegan kematian berdarah semacam itu juga membuat Musi dan Shen Jiusong bergejolak dan tidak bisa tenang. Terlalu kuat. Dari saat perang dimulai hingga sekarang, itu hanya upaya sesaat, tetapi Xiaohurin yang mengancam dan tokoh besar lainnya, tapi dia dibunuh oleh Su Yi. Hingga kini, Marquis of Tianyong berlutut, Marquis of Yusan Pei Wensan berlutut, King of Firefall Xiaohurin berlutut, dan yang lainnya orang-orang menunggu, semua ada di medan mayat. Lihatlah Su Yi lagi, jubah hijaunya rapi dan bersih, berdiri dengan pedang, dalam adegan berdarah itu, terlihat sangat menarik perhatian. Lebih jauh, para prajurit yang ditempatkan di area dekat istana gubernur telah lama disiagakan, tetapi ketika Anda melihat ini dari kejauhan dalam satu adegan, mereka semua stagnan, dan tubuh mereka gemetar.
Tidak ada yang berani maju. Melihat Sui berjalan di reruntuhan, mengambil bilah debu kiri, mengangkat tangannya dan meletakkan pedang di bilahnya, bersihkan debu dan simpan. Lalu, dia berbalik dan mengambil kursi rotan, dan duduk dengan malas di antara Xia Houlin, Le King, dan Pei Wensan. Ketiganya berlutut di depan pria besar itu. Di sana. Setelah berpikir sejenak, Sui berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk melepaskan orang-orang yang berhubungan denganku. Le King berkata dengan suara serak, jika kami melakukan ini, bisakah kamu melepaskan kami? Tidak, kamu harus mati, aku harus mengorbankan kepalamu. Sui menggelengkan kepalanya, selama kamu bekerja sama dengan patuh, satu-satunya hal yang bisa aku jamin adalah kamu tidak akan membuat kesalahan, itu mempengaruhi kerabatmu masing-masing dan teman-teman. Kata-katanya biasa saja, tetapi makna dalam kata-katanya membuat Le King, Pei Wensan, dan Xia Houlin semuanya tersambar petir. Wajahnya bersahaja. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.